Indra Syafri buka-bukaan soal hubungannya dengan Shin Tae-yong yang sering dianggap tidak smooth. Begini penjelasannya. PSSI rilis harga tiket Timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 2024 di Solo. Liburan di Bali J. Itzes ternyata sewa villa mewah dengan harga fantastis. Beginilah keseruannya. Ketika duo Timnas Indonesia, Tom Haye dan Ivar Jenner mencoba berbagai makanan khas tanah air. Ada yang ketagihan makan lemper dan bika Ambon. Nathan bongkar momen yang bikin bosan di Timnas Indonesia. Kenapa bisa bosan seperti itu? Saat senjata throw-in Timnas Indonesia diaktifkan, Pratama Arhan rindukan Elkan Bagot yang biasa sambar bolanya. Pengamat Malaysia senggol Timnas Indonesia yang makin gacor, belak-belakan sebut asuhan Shin Tae-yong itu semakin gemilang. Terkini nasib Elkan Bagot setelah dicoret Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia, apakah bakal ditendang Ipswich tahun lagi? Viral, Sabrina Dressler akui pernah bertemu dengan Justin Hubner. Reaksi netizen, jangan sampai jadi Syamsir Alam. Tom Haye belak-belakan bicara soal selebrasi knee slide di laga Timnas Indonesia, singgung soal rumput GBK. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri buka suara soal kondisi hubungannya dengan Shin Tae-yong yang sering dianggap tidak baik. Hubungan antara dua pelatih Timnas Indonesia, Indra Syafri dan Shin Tae-yong sering dianggap tidak smooth atau tidak baik. Banyak netizen yang menilai hal tersebut sejak Shin Tae-yong ditugaskan sebagai pelatih Timnas Indonesia 2020 lalu. Sehingga muncul dugaan bahwa ada persaingan dingin di antara kedua pelatih Timnas Indonesia tersebut. Sementara saat itu Coach STY dinilai belum menorehkan prestasi apapun, hanya membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia. Indra Syafri pun buka suara soal hubungan yang sebenarnya antara dirinya dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Dengan tegas, Coach Indra menegaskan bahwa hubungannya dengan Shin Tae-yong berjalan dengan sangat baik. Ketika STY baru datang ke Indonesia, Indra Syafri lah yang menyambutnya saat itu. Bahkan Coach Indra Syafri juga termasuk orang yang selalu mendukung Shin Tae-yong dalam hal kepelatihan. Tahun 2020 saya jadi Direktur Teknik PSSI dan STY masuk ke Indonesia, saya yang mensupport dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik, ujar Indra Syafri. Pelatih Timnas Indonesia U20 itu pun juga heran kenapa netizen selalu menilai hubungannya dengan Shin Tae-yong tidak baik. Padahal keduanya saling berhubungan dengan baik, terutama sama-sama sebagai pelatih skuad Garuda. Komunikasi saya juga cukup baik dengan Shin Tae-yong. Saya heran juga kenapa orang memposisikan antara saya dan Shin Tae-yong ada hal yang tidak smooth, kata Indra Syafri. Padahal saya setiap hari berhubungan dengan pelatih tim nasional, baik Coach Bima maupun Shin Tae-yong. Terlebih sejak kepemimpinan Erick Thohir di PSSI, Indra Syafri menyebut Erick selalu mengatakan bahwa antar pelatih timnas harus memiliki komunikasi yang baik. Kerjasama antara Indra Syafri dengan Shin Tae-yong juga sudah dijalankan sejak lama. Direktur PSSI itu turut membantu menyusun program untuk timnas dan terus memantau program timnas Indonesia.
PSSI telah merilis informasi terkait penjualan tiket pertandingan Timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 2024. Seperti yang diketahui, Indonesia bakal jadi tuan rumah Piala AFF U16 2024. Piala AFF U16 2024 bakal digelar pada 21 Juni hingga 4 Juli 2024 di dua stadion di kota Surakarta. Dua stadion tersebut antara Stadion Manahan dan Sriwedari. PSSI sudah mengumumkan informasi penjualan tiket pertandingan Piala AFF U16 2024. Panitia baru menjual 5 pertandingan grup A, termasuk 3 pertandingan Timnas U16 Indonesia di fase grup. Timnas U16 Indonesia bakal membuka petualangan pada 21 Juni 2024 saat jumpa Singapura. 3 hari kemudian, Garuda Asia bakal melanjutkan petualangan saat menghadapi Filipina. Timnas U16 Indonesia menutup rangkaian laga di fase grup saat menghadapi Laos pada 27 Juni 2024. Semua pertandingan tim asuhan Nova Arianto tersebut bakal digelar di Stadion Manahan, Solo. PSSI mulai membuka penjualan tiket pertandingan Timnas U16 Indonesia melalui laman Livin Sukha. Penjualan melalui aplikasi Livin Sukha bakal dibuka sejak 19 Juni 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Penjualan bakal ditutup pada 21 Juni 2024. PSSI bakal membuka penjualan tiket melalui 2 jalur. Jalur pertama merupakan tiket terusan. Untuk persoalan harga tiket terusan sendiri, kategori termurah bakal dijual dengan harga Rp177.000 di tribun Garuda North dan South. Sementara kategori termahal adalah Garuda East dan West yang dipatok dengan harga Rp340.000. Jay Itzes belakangan ini cukup menarik perhatian warga Indonesia, khususnya bagi para penggemar bola. Usia menyelesaikan laga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina 11 Juni 2024. Jay Itzes diketahui langsung bertolak ke Bali untuk berlibur. Jay Itzes menghabiskan waktu liburnya di Uluwatu, Bali sebelum kembali ke Eropa. Momen liburan itu dibagikan oleh Jay Itzes lewat akun Instagram pribadinya. Liburan pemain bek tengah Timnas Indonesia itu dibagikan melalui unggahan story akun Instagram pribadinya pada Rabu 12 Juni 2024. Melihat betapa indah dan mewahnya villa tersebut, banyak yang menduga jika harga sewanya pasti cukup mahal. Harga termurah yang ditawarkan tempat itu berada di kisaran harga mulai 13 juta rupiahan dan termahal mencapai 85 juta rupiahan, tergantung fasilitas yang dipilih. Harga di atas merupakan biaya per malam untuk menginap di villa mewah tersebut. Melihat unggahan Jay Itzes, villa mewah ini sendiri menawarkan sebuah kolam renang outdoor yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Terletak di atas tebing di sepanjang pantai selatan Bali, villa ini berjarak 8,4 km dari Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana dan 8,8 km dari Pura Uluwatu yang ikonik. Sementara akomodasi Jay Itzes ini berjarak 17,9 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Ketika duo Timnas Indonesia, Tom Haye dan Ivar Jenner mencoba berbagai makanan khas tanah air. Ada yang ketagihan makan lemper dan bika Ambon. Para penggawa Timnas Indonesia baru saja menjalani 2 laga berat. Tim Garuda menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 6 Juni 2024. 5 hari setelah laga melawan Irak, Timnas Indonesia kembali berlaga di SUGBK. Mereka harus menghadapi Filipina pada ajang yang sama. Setelah 2 laga itu, para pemain Timnas Indonesia mendapatkan waktu jeda sejenak sebelum kembali ke klub masing-masing. Mereka pun berkesempatan melakukan beberapa kegiatan, seperti yang dilakukan Tom Haye dan Ivar Jenner. 2 gelandang Timnas Indonesia itu mendapatkan kesempatan mencicipi berbagai macam makanan khas Indonesia di Tom Haye dan Ivar Jenner tampak menikmati momen menjajal banyak makanan khas Indonesia itu. Ada beberapa makanan yang menjadi favorit keduanya. Satu yang tampak sangat dinikmati Tom Haye dan Ivar Jenner adalah lemper.
Haye bahkan mengaku cukup sering memakan makanan yang terbuat dari ketan itu saat di Belanda. Namun di Belanda menurut Tom Haye, lemper dikemas dengan plastik. Sementara di Indonesia dengan daun pisang. Ini lemper kan, saya sering makan ini bahkan di Belanda, kata Tom Haye. Indra perasa Tom Haye dan Ivar Jenner terus berpetualang dalam video tersebut. Mereka mencoba cukup banyak jenis makanan. Namun keduanya sepakat pada satu hal, yakni tentang bagaimana nikmatnya bika Ambon. Iya, ini enak sekali, ujar Jenner mengenai bika Ambon. Ada satu momen menarik, yakni ketika Tom Haye dan Ivar Jenner menjajal lumpia. Keduanya tampak merasakan pedas yang cukup luar biasa, terutama setelah mencocokkan lumpia ke saus kacang. Oh iya, ini pedas, ujar Tom Haye seketika selepas menggigit lumpia. Gelandang timnas Indonesia Nathan Chu Aon membongkar momen kebosanan dirinya selama bergabung di dalam skuad Garuda. Salah satunya, kata dia, adalah saat latihan yang terlalu panjang atau setelah kalah. Hal itu diungkapnya saat bersama Rafael Struijk dan Yakob Sayuri menjawab pertanyaan seputar pengalaman mereka bersama timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ketiga pemain itu kompak mengaku pernah mengalami cedera saat sesi latihan dan bosan menjalani latihan. Sementara itu hanya Nathan yang menjelaskan momen bosan berlatih. Buat saya, kadang kalau latihannya panjang atau setelah kita kalah dan besoknya harus latihan, itu lumayan membosankan, ujar Nathan. Pada momen tersebut, Nathan dan Struijk pun kompak mengaku pernah merasa terganggu atau mendapat sentuhan fisik secara kasar oleh supporter dalam momen foto bersama. Dua pemain naturalisasi itu memang menjadi salah satu andalan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong, sehingga menjadi idola baru supporter Garuda. Saat banyak sekali fans, kami tahu mereka mau foto bersama dan terkadang mereka menarik saya agak keras seperti ini. Pada kesempatan itu, Struijk juga mengaku sering diusili beberapa rekan setim di timnas Indonesia lantaran keakraban yang terjalin. Bukan hanya satu pemain, mungkin semuanya pernah melakukan itu kepada saya. Karena ketika kamu bersama-sama untuk waktu yang lama pasti kamu dijahili, kata pemain Ado Den Haag. Dalam salah satu pertanyaan apakah pernah dimarahi STY saat bermain di timnas Indonesia, Struijk dan Yakob mengaku pernah diomeli. Sementara Nathan belum pernah. Saya tidak terlalu ingat kapan, tapi tentu saja dalam sepak bola ketika kita melakukan hal yang salah terkadang dia teriak, tapi saya rasa itu normal. Ketiga pemain ini merupakan tulang punggung timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Mereka turut andil membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan memastikan satu tempat ke Piala Asia 2027. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan mengakui bila Elkan Bagot adalah pemain yang paling sering menyambar bola dari lemparan ke dalamnya. Throw-in Pratama Arhan menjadi salah satu senjata timnas Indonesia untuk mencetak gol. Salah satu pemain yang paling sering memanfaatkannya adalah Elkan Bagot. Pratama Arhan mengakui bahwa awal mula perkenalannya dengan teknik throw-in tersebut terjadi secara tidak sengaja. Dirinya mengenal teknik tersebut saat mengikuti sebuah turnamen di bangku SMP. Serius, saya juga tidak tahu, ujar Pratama Arhan. Saya baru tahu waktu SMP, saya mengikuti turnamen, saya coba lempar, kena kepala, gol. Sudah begitu saja. Dari situ saya baru tahu dari SMP. Saya baru tahu dari situ, saya bisa melakukan lemparan jarak jauh. Kok bisa? Kok bisa? Teman-teman juga bertanya-tanya. Saya pribadi juga bingung. Senjata throw-in jauh khas Arhan kini menjadi ciri khas atau salah satu cara timnas Indonesia mencetak gol. Terakhir kali lemparan Arhan membuat lini pertahanan Vietnam kocar-kacir dan memudahkan Egy Maulana Fikri mencetak gol di GBK pada Maret 2024 lalu. Pemain asal Blora, Jawa Tengah itu mengaku memiliki 3 opsi saat throw-in dilakukan. Ada beberapa opsi saat melakukan throw-in, biasanya kita siapkan 3 opsi. Pertama, pasti tiang dekat. Kedua, agak keluar, mengincar tengah. Ketiga, tiang jauh. Paling ada gestur tangan untuk kode dari pemain yang ingin mengambil bola. 1 tangan untuk tiang dekat, 2 tangan untuk tiang jauh.
Lalu 2 tangan di pinggang untuk kode mengincar area tengah. Saat mode throw-in panjang itu dilakukan, Arhan mengakui bila Elkan Bagot menjadi yang paling sering memanfaatkannya. Sayangnya pada pemanggilan Juni 2024 kali ini Bagot tidak dipanggil timnas Indonesia. Sehingga opsi Arhan beralih ke Jay Itzes atau Rizky Ridho. Biasanya kalau ada Elkan, ya Elkan yang menyambar bola. Kalau nggak ada, ya Jay Itzes dan Rizky Ridho. Setelah sekian lama berkutat di jenjang turnamen ASEAN, timnas Indonesia kini mengalihkan fokusnya ke target yang lebih ambisius yakni lolos ke ajang Piala Dunia. Indonesia terus menorehkan prestasinya di kawasan Asia. Satu persatu sejarah terus dibuat oleh skuad Garuda. Dimulai dengan pencapaian gemilang skuad Merah Putih lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 hingga puncaknya timnas Indonesia berhasil meloloskan diri ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Indonesia seolah menjadi tumpuan Asia Tenggara ASEAN setelah lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian timnas Indonesia didapat setelah bertanding melawan sesama wakil ASEAN lainnya, yakni Filipina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 11 Juni 2024 lalu. Indonesia berhasil menaklukkan Filipina dengan skor 2-0 berkat gol Tom Hyatt dan Rizky Ridho. Sayangnya keberhasilan Indonesia tidak diikuti wakil ASEAN lainnya seperti Thailand, Vietnam hingga Malaysia. Kondisi ini pun membuat banyak pihak tak terkecuali pengamat sepak bola dari Malaysia menyebut bahwa timnas Malaysia harus banyak belajar pada timnas Indonesia yang kini punya mental tangguh di panggung internasional. Mental dari pelatih dan pemain harus berubah. Mereka harus belajar dari sepak bola Indonesia, ucap Sadek Mustafa. Menurut Sadek, timnas Indonesia berhasil bisa membawa diri dalam sebuah ajang pertandingan di level internasional. Dia meminta Malaysia agar meniru mentalitas skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut untuk percaya diri menghadapi lawan di level internasional. Indonesia juga sempat kesulitan di level internasional, namun kini kalian bisa melihat perubahan dalam pola pikir mereka dan cara mereka membawa diri dalam sebuah pertandingan. Sadek menekankan bahwa Malaysia harus merekrut pelatih yang bisa mengantarkan pemainnya untuk naik level. Untuk itu kita butuh pelatih bagus yang bisa mengangkat level para pesepak bola Malaysia, tutur Sadek. Kita tidak bisa memakai pelatih yang belum teruji. Malaysia harus belajar dari kemajuan timnas Indonesia. Masa depan Elkan Bagot tengah berada di fase yang krusial. Di tengah kesuksesan Ipswich Town promosi ke Premier League, bek timnas Indonesia belum tentu masuk dalam skuad Ipswich Town. Ipswich Town berada di posisi kedua klasemen akhir divisi Championship musim. Pasukan Kieran Kena mampu meraih 96 poin, hanya terpaut 1 poin dari Leicester City yang menjadi juara. Ipswich Town bakal bermain di Premier League. Mereka akan bersaing dengan Arsenal dan Manchester City. Ini bakal jadi kesempatan besar bagi Elkan Bagot untuk bersinar. Namun ada keraguan soal masa depan Elkan Bagot bersama Ipswich Town. Pemain 21 tahun itu disebut bakal dilepas dengan status pinjaman lagi. Elkan Bagot masih terikat kontrak dengan Ipswich Town hingga Juni 2026. Namun pada musim sebelumnya, Bagot sulit bersaing di Ipswich Town. Dia tak bermain sama sekali pada putaran pertama. Lalu pada putaran kedua, Bagot pindah ke Bristol Rovers dengan status pemain pinjaman. Bagot bermain cukup bagus di klub League Two itu dengan catatan 14 laga dalam setengah musim. Meskipun begitu, masa depan Bagot kini justru diragukan. Dia diprediksi akan dilepas dengan status pinjaman lagi, seperti pada musim sebelumnya. Saya dapat melihat Bagot dipinjamkan lagi dengan Daba dan El Mizzouni dijual dengan harga murah.
Pesepak bola putri Indonesia, Sabrina Dressler mengakui pernah bertemu dengan bek andalan timnas Indonesia Justin Hubner di tengah isu kedekatan keduanya yang diduga menjalin hubungan. Sabrina Dressler merupakan pesepak bola putri Indonesia yang juga dikenal sebagai selebgram. Perempuan berdarah Indonesia-Jerman ini pernah memperkuat Persija Jakarta Putri pada tahun 2019 dan klub asal Australia bernama Subiaco AFC. Pesepak bola kelahiran 26 Desember 2001 ini menjadi idola baru bagi publik pecinta timnas Indonesia dan fans sepak bola sejak didaulat sebagai duta Piala Dunia U17 2023. Sabrina Dressler menjalankan tugasnya tersebut bersama dengan legenda AS Roma, Raja Nainggolan. Dalam acara bincang, Sabrina Dressler menjelaskan soal kedekatannya dengan Justin Hubner. Kalau sama Justin Hubner pernah ketemuan. Kemudian Sabrina Dressler juga ditanya soal hubungannya dengan mantan bek Wolves U21 tersebut. Sabrina Dressler enggan mengungkap soal status hubungannya dengan bek milik Cerezo Osaka tersebut. Kalau tentang itu sih tanyalah sendiri ke orangnya Justin Hubner, gak usah ke saya, makasih. Ia mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang fokus karier dan tidak punya waktu untuk pacaran. Sekarang aku nggak ada waktu buat pacar, tapi kalau kayak chat-chatan dikit nggak apa-apa, terang Sabrina Dressler. Beberapa netizen menyayangkan kedekatan Justin Hubner dengan selebgram Sabrina Dressler, karena itu dapat mempengaruhi performanya sebagai pemain timnas Indonesia. Jangan sampai Justin Hubner menjadi Syamsir Alam Part 2, tutur netizen. Kalau Justin kumpul selebgram masuk dunia entertainment, kasihan kariernya. Dia kan pemain potensial Wolves klub EPL yang dipinjam Cerezo Osaka. Syamsir Alam merupakan mantan wonderkid yang sempat digadang-gadang bakal menjadi penyerang andalan timnas Indonesia setelah era Bambang Pamungkas dan Boaz Salosa. Kemampuannya sebagai pesepak bola muda membuat Syamsir Alam menjadi andalan di timnas Indonesia U23. Dia juga sempat menimba ilmu sepak bola di Uruguay dengan status sebagai pemain Sociedad Anonima Deportiva. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye menceritakan detik-detik selebrasi knee slide yang membuatnya cedera pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye tampil gemilang saat timnas Indonesia mengalahkan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Selasa 11 Juni 2024. Satu gol dicetak Tom Haye dalam kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas tim berjuluk The Ascals tersebut. Selain gol cantik yang dilakukannya lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-32, ada momen menarik lainnya. Pemain yang musim lalu membela SC Heerenveen ini melakukan selebrasi knee slide sesaat setelah mencetak gol. Namun aksi Tom Haye tidak berjalan mulus karena saat melakukan knee slide tiba-tiba berhenti hingga akhirnya terkapar. Usut punya usut, hal tersebut diakibatkan oleh permukaan lapangan Stadion GBK yang tidak rata. Tom Haye mengatakan bahwa knee slide tersebut dilakukan secara spontan karena senang bisa mencetak gol untuk skuad Garuda. Dia juga menjelaskan bahwa selebrasi seperti itu sudah pernah dilakukannya ketika bermain di klub. Dulu saya telah mencetak beberapa gol, entah apa yang saya lakukan, tapi kemudian saya melakukan knee slide. Pemain berusia 29 tahun ini menambahkan bahwa ketika itu lapangan yang keras membuatnya tidak mulus melakukan knee slide. Saat itu sangat enak, saya bisa meluncur 5-6 meter, enak sekali. Lalu pada momen itu saya ingin melakukan hal yang sama, namun lapangannya keras sekali, katanya. Akibatnya kedua lutut Tom Haye terluka meski tidak membuatnya harus absen bermain. Sekarang saya cedera di kedua lutut, keduanya luka agak terbuka. Meski demikian, dia menyatakan bahwa hal tersebut tidak mengurasi kebahagiaannya mencetak gol pertama buat Indonesia. Tidak menjadikan selebrasinya berkurang. Saya senang sekali. Rasa selebrasinya tetap ada, yaitu momen yang sangat spesial.